kalian ngambil dari mana? Itu gamelan gue dengar sampai kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Asap ini membentuk sosok kakek-kakek kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Pada kesempatan kali ini, gue kedatangan salah satu narasumber dari Provinsi Banten. Narasumber gue ini ingin menceritakan pengalaman, khususnya pengalaman mistis saya. Kalau gue boleh tahu nih Kak, saat di gunung mana waktu itu lo mengalami kejadian mistis? Ada di Pulau Sari, Gunung Gede, Gunung Lau. Gunung Lau. Mungkin kita garap di Gunung Pulau Sari aja kali ya. Iya. Nah, di Pulau Sari ini lo mengalami kejadian apa aja sih? Bisa diceritain nggak secara singkatnya aja? Singkat sih gue mendengar gamelan, tapi karena Pulau Sari ini adalah pendakian pertama, jadi banyak banget pelajaran untuk pemula gitu ya, khususnya yang mungkin bisa diambil dari kisah gue. Nah, Kamilda ini mempunyai channel YouTube juga ya, Kak ya? Ada. Channel YouTube apa, Kak? Bisa di search Milda Kurnia. Di situ ada vlog travel, terus review cafe, sama ada podcast Setengah Sayap juga yang gue tayangin di Spotify juga. Nah, podcast Setengah Sayap lo wajib banget nonton tuh. Nih lo mengangkat cerita-cerita kayak soal percintaan para pendaki gunung ya. Betul. Gokil tuh, lo langsung lo tengok aja channelnya dari Kamilda. Instagramnya apa lo, Kak? @mildakurnia12. Kalau Setengah Sayapnya di @setengahsayap_podcast. Oke. Sebelum masuk ke cerita, gue mengingatkan kembali bahwasanya cerita yang pengen diangkat lo kali ini ya, Kak ya, bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, tapi lo bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita yang pengen diangkat sama Kamilda kali ini. Nah, buat lo juga jangan lupa di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Oke nih Kak, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi Pulau Sari ini adalah gunung pertama yang gue daki sama teman-teman di tahun 2014, tepatnya di bulan April. Ini berdasarkan ajakan dari teman aja, ngajak mau naik gunung nggak? Kebetulan waktu itu gue lagi ngekos kan, jadi kayak yang ya udah free aja gitu. Tapi memang salahnya gue adalah gue tidak izin orang tua. Nah, namanya kita tidak ada izin orang tua, tidak ada restu gitu ya. Ini di perjalanan ada aja gitu yang menurut gue tuh membahayakan gitu kan. Di sini ya jadi pelajaran juga buat gue. Awalnya ke sana naik motor, terus kita cari di Gmaps Gunung Pulau Sari. Ketika sudah sampai, ternyata Gunung Pulau Sari itu terkenal bagi warga sana adalah gunung asepan. Asepan bagi warga Serang ya kan ada di Serang. Sudah sampai, waktu itu sampai malam, tapi karena malam kali ya, jadi si base campnya ini atau tempat kita daftar simaksi itu nggak kelihatan gitu. Jadi kita malah nyasar ke rumah warga. Nah, naik dari rumah warga tuh subuh, nitip motor dan segala macamnya di rumah warga. Kebetulan mereka juga welcome gitu kan kepada para pendaki. Ya paling ya tetaplah kita kasih upah gitu ya. Naik pagi sekitar jam 9, karena memang naiknya ini dari pemukiman warga, medannya itu yang pertama gue temuin adalah area persawahan. Dari situ karena sawahnya, ngeliat sawah tuh memang sisi lain, wah gila adem banget nih, suasana sawah yang adem, terus padi menghampar, ada lumpur. Kebesit di hati gue kalau jatuh kayak gimana ya di sawah, kayak gitu. Tiba-tiba beberapa menit ke depan itu gue beneran jatuh, beneran kayak yang slip gitu ya, keseleo gitu, karena emang naik ke sawah. Terus gue bawa tas keril berat waktu itu, jadi ketika gue menyusur, iya, kayak slip apa sih namanya, aduh anjir kok gue jadi komplain. Meleset. Sorry, ini nanti dikat aja ya. Jadi ketika gue meleset, di situ gue hilang keseimbangan karena beban tas juga. Itu gue jatuh, tapi gue yang kok
omongan di hati gue yang sebelumnya kejadian ya gitu. Ini yang gue pelajari. Jadi yang gue dapet di sini adalah kalau kalian mendaki jangan ngomong apa-apa deh di sini, jangan ngomong yang buruk-buruk gitu. Karena namanya gunung, kita nggak tahu areanya seperti apa. Kalau kita ngomong yang buruk-buruk tuh ternyata kejadian. Itu yang gue alami. Nah terus naik di ketinggian sekitar 700 atau 800 ya gue lupa, tapi tepatnya waktu itu sekitar jam 2 siang. Karena kan mendakinya nih perlahan gitu ya. Karena gue pemula, jadi anak-anak pada paham nauin, mulai terdengar suara gamelan. Pokoknya alunan gamelan, Dendra. Di situ gue ngulik lagi nih pendengaran gue kulik, bener nggak sih gue dengar? Dan itu jelas banget. Sampai gue mencari, memang di ketinggian segini masih ada ini ya, pemukiman, pikir gue waktu itu. Karena setahu gue ketika gue sudah meninggalkan area persawahan, pemukiman tuh udah nggak ada lagi. Itu gamelan gue dengar sampai kurang lebih 1 jam sampai 2 jam masih ada. Dan sambil naik, gue biasanya kan kalau naik gunung tuh di pinggir-pinggir jurang gitu ya, gue sambil tengok-tengok nih, nggak ada pemukiman, tapi itu gamelan terus saja kencang. Sampai ini gue bilang ke teman gue, Pulau Sari itu kan treknya masih yang setapak gitu ya. Kebetulan waktu itu di depan gue ada temen gue, nama panggilannya si Black. Gue bilang, Black, lu denger nggak suara gamelan? Gue bilang gitu. Gue didiemin, dia nggak nengok ke gue sama sekali, nggak nengok. Gue tanya lagi, woi Black, lu denger nggak ada suara gamelan? Gue bilang gitu. Gue didiemin lagi. Terus situ kata gue, ini dia emang ngacangin gue atau emang dia nggak denger. Tapi ya kali namanya jarak 1-2 meter gitu ya, kok nggak kedengeran. Itu jadi misteri buat gue. Sesampainya mau masuk maghrib tuh udah sampai di kawah, kan dia ada kawah belerang ya di situ. Nah disinilah nih dia minta maaf ke gue. Hilda, sorry, gue minta maaf, kata dia. Loh kenapa? Lu perasaan gak punya salah, kata gue gitu. Enggak, soal tadi lu nanyain suara gamelan, kata dia gitu. Itu gue denger, tapi itu bukan akibat dari adanya hajatan atau apa. Itu gaib, kata dia gitu. Dek aja, gue kaget kan di situ ya. Hah, gue bilang. Gue juga denger, tapi gue nggak mau ngomongin saat itu. Sorry banget, kata dia gitu. Jadi bukannya gue ngacangin lu, bukan, gue denger, cuma gue nggak mau bahas saat itu. Karena saat itu tuh memang nih semua temen-temen gue ini diem semua. Cuma gue yang bersuara, gue menanyakan, itu suara apa ya? Kok ada gamelan? Memang 2014 tuh menurut gue masih modern. Memang masih zaman, gue bilang, orang hajatan tuh ada gamelan. Kecuali ada acara adat, betul. Terus oh ya udah deh, gue bilang. Nah di situ ada cerita juga nih dari temen gue. Dia lagi, bukan si Black ya, dia lagi nyuci alat gitu deh di kan di kawah itu ada kayak kali kecil ya, tapi ya kita nggak boleh ngambil air dari situ karena sudah tercampur belerang. Paling dia cuci. Nah di situ karena kawah berasap, dia melihat asap ini membentuk sosok kakek-kakek. Tapi ya udah dia diam aja, mungkin karena dia udah biasa kali ya. Tapi bagi gue saat itu luar biasa amazing ceritanya. Kok bisa gitu, kok bisa diem aja? Gue bilang nggak ada rasa takut sama sekali ya. Tapi balik lagi, mungkin dia sudah biasa melihat yang seperti itu. Nah sudah besokannya kita naik lagi sampai puncak ketinggian 1300 kan ya, Pulau Sari. Itu benar-benar kabut yang gimana ya, benar-benar nggak kelihatan deh, kayak ibaratnya nih omongan pendaki tuh ke puncak lihat tembok gitu. Kayak gitu kan biasa sering denger kan. Nah di sini gue sebenarnya ada satu hal yang gue penasarin. Kalian ini air minum kan udah habis, kalian ngambil dari mana? Gue bilang dari mata air, kata dia gitu. Oh yaudah, gue mau ikut dong ke mata air. Ayo udah nanti aja nunggu terang ya, soalnya nggak berani ngajak gue ke mata air tuh posisi gelap. Ketika itu tadi sudah selewat
puncak ya dapetnya ternyata seperti itu, yang nggak masalah. Terus gue penasaran sama lokasi mata air. Nah di tempat mata air ini ternyata di luar ekspektasi gue gitu Ndra. Gue tuh berekspektasi mata air atau tempat mata air itu yang indah gitu, kali jernih gitu kan. Ternyata tuh enggak. Ini bisa jadi pengalaman juga buat kalian yang penasaran mendaki gunung tapi nggak berani, atau referensi untuk pemula juga. Ternyata mata air di gunung itu berada di bawah akar-akar pohon, ada legokan gitu, dan isinya tuh kecebong, terus laba-laba yang jalan di atas air. Ini serius dari sini gue bilang, karena rasanya yang gue cobain gitu airnya ya sama yang sebelumnya di bawah itu lebih enak air dari mata air. Makanya gue nanya lagi, ini dari sini, iya ini dari sini, kata dia gitu. Oh ya sudah, dari situ terlepas dari amazingnya gue sama mata air di gunung, mulailah mendaki turun. Itu gamelan ada lagi. Itu gue naik Pulau Sari 3 hari 2 malam. Ketika turun siang ada lagi suara gamelan, tapi karena gue belajar ya dari temen gue si Black tadi, ya udah gue pendem. Tadinya tuh gue di paling belakang, Dra, karena kan gue waktu itu belum tahu tuh namanya pendaki, ada yang namanya sweeper, ada yang namanya leader gitu. Gue nggak tahu, gue posisi paling belakang karena gue masih pemula kali ya, jadi step gue itu lambat. Terus akhirnya gue ditempatkan di paling depan sama temen gue. Dia nih yang memimpin pendakian saat itu, kalau nggak salah gue panggilannya tuh Dom deh, si Dom gitu. Dia manggil gue Miku waktu itu. Lu paling depan deh, kata dia gitu, biar maksudnya kita nih ngikutin ritmenya lu, kata dia gitu. Oh oke, gitu. Nah ketika gue di depan, gue dihadapkan dengan cabang, ada 2 jalan setapak gitu, kanan kiri, kayak ya 2 jalan setapak. Gue bingung mau pilih yang mana, akhirnya gue pilih kanan. Mungkin karena gue ngelamun juga, gue bengong, gue jalan ke kanan, jadi gue mendaki tapi gue bengong gitu. Iya. Kosong pikiran lu. Kosong pikiran gue. Sampai kuping gue nih kayak nging gitu, kayak gitu. Kata gue, ini apa sih di kuping gue gitu, apa sih? Tapi semakin gue perhatiin, suara nging ini di kuping kiri gue itu ternyata Miku kayak gitu. Anjir apaan, gue kira gaib lagi gitu kan. Ternyata pas makin gue dengerin, temen gue udah manggil dari jauh banget. Dia manggil sambil agak ngejar gue gitu, sambil bawa golok kan, namanya Pulau Sari masih banyak ranting akar. Iya, ranting akar semak di jalan, sambil tebas-tebas dia Miku kata dia gitu. Wah kenapa tuh bocah, gue bilang kan, jangan lewat jalur situ, teriak dia, jangan lewat jalur situ. Loh kenapa? Gue tuh masih yang kenapa kok gue nggak boleh lewat jalan sini? Gue pengen lewat sini waktu itu gitu. Jangan, kata dia, mundur. Wah kata gue. Tapi di situ karena ada perdebatan kan di gue kan, antara gue pengen lewat sini, kok lu nyuruh gue mundur gitu. Tapi dari situ gue istighfar deh, namanya gue bukan di rumah sendiri gitu kan, gue di gunung. Istighfar. Udah dari situ akhirnya gue nurut. Gue mundur lagi, padahal tuh udah beberapa meter itu, maksudnya udah kayak ya tinggal gue kemana mungkin ya, kalau misalnya gue nggak dipanggil seperti itu, gue akan nyasar kali sendirian. Gue mundur lagi, sampailah gue di titik yang tadi gue bingung gue mau pilih jalan mana. Di situ gue dikasih tahu, jadi guys, gue dikasih taunya gini, lu kalau milih jalan please banget pilih yang ada sampahnya, kata dia gitu. Dia ngambil di tanah gitu ya, nih sampah-sampah permen kayak gini nih, sampah-sampah coki-coki, sampah madu, please lu pilih jalan yang itu. Loh kenapa? Kan kotor, gue bilang gitu kan. Gue pengen ngambil jalan yang bersih, sepolos itu gue. Terus karena ketika jalanan itu banyak sampahnya, jalanan itulah yang sering digunakan orang-orang, katanya gitu. Lu lihat jalan yang lu ambil, berlumut, iya, gue bilang, lembab, iya, kita nggak tahu ke depan ada jurang atau enggak, kata dia gitu. Kalau lu ambil terus jalan ke sana, gue nggak tahu, kata dia gitu. Untungnya lu tetap mundur, kata dia gitu. Nah ketika sudah mau masuk pemukiman warga, di situ
gue mendengar suara ketawa. Yang ini nih gue kelepasan lagi. Maksudnya karena masih gue belum bisa jaga mulut gitu ya. Ada suara kuntilanak gitu kayak gitu. Hihihi. Dengar nggak gue gitu. Yang lain tuh kayak nge-freeze, mukanya nge-freeze tapi yang kayak gitu. Kayak gitu. Oh iya. Terus ya udah karena emang gue keinget lagi karena mereka juga cuma jawabnya gitu doang. Oh ya udah nggak mau ngomongin kali ya udah dipendam lagi. Ya sudah dari situ ketika turun alhamdulillah nggak kenapa-napa, tapi itulah pendakian pertama gue yang menurut gue tuh banyak yang bisa dipetik dari rasa penasaran tentang mata air, dari kita nggak boleh ngucap sembarangan, apalagi ketika kita mengalami atau mendengar hal-hal mistis nggak boleh yang langsung diucapin karena takutnya rasa takut menular. Itu sekilas pengalaman gue tentang Gunung Pulau Sari. Nah tapi dari sini gue nggak kapok untuk mendaki. Akhirnya pendakian gue yang kedua kali adalah Gunung Gede di tahun 2019. Yang ini baru banyak mistisnya, luar biasa parah dia. Thank you banget nih Kamilda mau berbagi cerita pengalaman pendakian lu ya, khususnya saat pendakian lu, pendakian pertama juga ya di Gunung Pulau Sari. Di sini gue pengen menyikapi awal pendakian lu kan nggak sempat izin sama orang tua ya. Betul. Menurut gue ini kesalahan yang sangat fatal ya. Kemanapun kita pergi, entah itu ke gunung, ke sekolah, ke kantor, izin orang tua itu penting banget ya. Selagi kita masih punya orang tua. Benar. Nah, awal pendakian lu ini memang lu sudah merasakan kejadian-kejadian yang sangat aneh nih. Iya, aneh banget buat gue sih itu. Lu waktu itu naik berapa orang sih Kak kalau boleh tahu? Kurang lebih 5 atau 6 orang gitu. 5 sampai 6 orang ya? Tahun berapa? 2014. 2014, lumayan cukup lama ya? Iya. Hampir 7 tahun lah. Iya. Nah, siang hari lu mendengar suara gamelan nih. Dan lu sempat kayak bertanya sama teman lu, tapi teman lu mengacukan gitu aja. Padahal dia mendengar juga ya. Itu di ketinggian yang tadi sempat lu jelaskan adalah ketinggian 700 meter di atas permukaan laut ya. Gue sedikit agak aneh juga nih Kak, karena itu belum terlalu tinggi ya. Iya. Dan setelah lu turun itu kan pasti ketemu permukiman warga lah ya. Sempat bertanya nggak sih kalau waktu lu naik ke gunung itu ada pesta? Oh itu gue nggak nanya juga sih. Tapi kalau untuk biasanya kan kalau ada pesta tuh ada sisa-sisa ya. Ini nggak ada. Namanya waktu dulu 2014 yang gue lihat ya pemukiman warga di sekitaran kaki Gunung Pulau Sari itu jaraknya jauh-jauh. Dia masih rumah panggung, tapi jaraknya jauh-jauh. Dan itu kayak nggak ada sisa-sisa pesta gitu, makanya udah deh, gue diem aja deh gitu. Sampai pada akhirnya teman lu kayak membilangin kalau itu adalah suara gamelan gaib ya. Kenapa teman lu bisa bilang seperti itu? Nah ini gue nggak tahu, kalau temen-temen gue yang lain kan dia mendaki gunung tuh sering. Di situ posisi baru gue doang nih. Ya mungkin ya di pendakian sebelumnya dia sempat mendengar, tapi itu adalah hal gaib kayak gitu. Ternyata pas ketika gue nonton channel-channel kayak lu gitu yang mendengar suara gamelan di gunung padahal nggak ada apa-apa. Oh itu gue ngalamin, gue bilang kayak gitu. Saat lu mendengar gamelan nih, yang lu rasakan pada saat itu merinding atau takut, gimana? Yang lu rasain? Yang gue rasain merinding ada, tapi gue lebih ke pengen cari sampai kan tadi gue bilang ya di pinggir kanan tuh ada jurang-jurang gitu. Itu gue sampai pengen begini. Karena jurang. Rasa penasaran lu tinggi banget ya. Iya. Ini suara apa? Dari mana ya? Iya, saking gue pengen cari gitu. Ini apa ya? Tapi ya maksudnya kalau gue pikir-pikir juga gue ngapain begitu ya. Kalau misalnya gue jatuh kan yang rugi gue juga gitu. Itu jurang loh. Gue sampai segitunya gitu. Nah yang gue pengen tahu juga saat teman lu ini melihat asap dari kawah itu ya? Iya, kawah Pulau Sari. Berubah menjadi kayak sosok kakek-kakek nih. Itu teman lu menjelaskan sosoknya itu asapnya itu besar atau gimana? Asapnya kan dia kayak gumpalan-gumpalan asap gitu ya. Membentuknya tuh tinggi. Terus ngebentuk sosok kakek-kakek lagi natap dia. Jadi dia lagi cuci-cuci alat. Terus kok asap berubah jadi kakek-kakek kayak gitu.
lumayan tinggi sih, lumayan tinggi. Karena kan asapnya ke atas gitu Iya. ya, gumpalan-gumpalannya. Dan lumayan yang tinggi. melihat hanya teman lu aja Dia aja sih. Itu dia cerita setelah turun. setelah turun lah ya. Setelah turun. Nah, sampailah puncak, tapi momen yang lu dapat di puncak ternyata nggak sesuai apa yang lu harapkan ya. Iya, betul. Kabut pekat pada saat itu. Betul, badai juga. Badai juga. Mm-mm. Nah, ada nggak sih pendaki lain di pendakian saat itu? Ada warga situ, Mm-mm. anak-anak muda. Waktu itu kan gue posisi naik, gue masih kuliah. Yang naik itu yang tadi gue bilang pemuda, dia masih SMA gitu. Iya. Warga situ 3 orang naik dia. Sampai lu kayak merasakan ke hal aneh ya. Hal aneh bukan gaib nih. Mata air. Iya, Sumber mata air nih lu lihat kayak ada binatang-binatangnya. Lu sempat nggak percaya juga kan? Iya. Kok ini mata air bener dari sini ya? iya. Nah, itu kan mata air ada di kayak di akar-akar gitu ya. Mm-mm. Apakah itu mata air real dari mata air ataukah tampungan air hujan yang lu lihat? Tampungan air hujan sih. Tampungan air hujan. Dan lu konsumsi itu ya? Mm-mm. Tapi airnya enak banget. Enak ya? Enak. Gue juga bingung kenapa bisa gitu. Air yang gue bawa dari bawah tuh Heeh. kalah aja. Rasanya kalah. Ini gue kulas baik setelah lu turun gunung ya. Mm-mm. Nah, ketika lu turun gunung, lu mengalami kejadian yang sangat aneh juga nih. Mm-mm. Lu sempat tersesat juga pada saat itu. Iya. Di saat lu tersesat, untungnya ada teman lu yang tahu saat lu kehilangan aran ya. Mm-mm. Memang teman lu itu posisinya ada di belakang lu karena lu tadi sempat menjelaskan kalau lu itu paling belakang atau gimana? Iya, jadi kan posisi awalnya gue paling belakang, tapi karena gue sering ketinggalan, gue dipindahin paling depan, biar mereka tuh ngikutin ritme gue. Oke. Tapi ternyata malah kepisah jauh, Mm-mm. gitu kan. Ya udah, akhirnya ketika ada 2 cabang, ya gue milih jalan tuh nggak nanya yang lain dulu gitu. Iya. Ya udah ikut aja gitu yang jalan yang gue mau gitu. Disitulah ternyata pas gue sadar udah kepisah jauh banget. Untungnya teman lu tahu ya pas lu kepisah untungnya teman lu itu tahu saat lu udah disorientasi jalur lah ya. Iya. Di sini lu tempat menyikapi, teman lu juga kalau misalkan lu memilih jalur itu cari jalur yang banyak sampahnya ya. Dan lu sempat kekeh kayaknya apa sih, gue pengen nyari jalur yang bersih lah. Iya. Kayak gitu gue. Tapi kesalahan di jalur pendakian itu sebenarnya nggak harus juga ada sampah juga sih. Nggak bagus juga apalagi sama plastik yang susah terurai juga kan. Nah, saat lu turun juga nih, lu mendengar kayak ada suara kuntilanak nih. Itu bener banget lu dengar apa teman lu semuanya mendengar juga? Gue mendengar, karena gue nggak mau halu nih, gue tanya ke temen gue, ternyata dia juga mendengar. Dan itu kita bahas lagi pas udah nyampe pemukiman rumah warga. Oke, itu suaranya nyentrik banget apa? Wah, suaranya kayak gini nih. Kayak gitu. Lama itu udah? Lama. Itu lama. Makanya gue ngomong gitu. Gatel nih mulut gue. Ada suara ya, gue bilang kayak gitu. Iya, apalagi saat itu posisinya sore jam 4 dan gerimis-gerimis rintik gitu. Wah, kata gue gitu. Ya udah. Akhirnya udah. Terus teman gue ada ngomong gini, jangan ngeliat ke kanan. Jangan ngeliat ke kanan. Di situ gue nurut sih. Setelah mendengar suara si Kunti itu? Iya, nurut sih gue di situ. Karena ya bagi gue emang dari ini berangkat tuh udah yang nggak ngenakin gitu ya. Kurang have fun guanya. Gue nurut. Oke. Tapi poin yang utama adalah pulang kembali ke rumah dengan selamat lah ya. Iya, alhamdulillah. Nah, di sini lu juga sempat pendakian pertama banyak hal yang lu pelajari juga ya, Dea? Banyak banget. Terutama izin orang tua yang tadi sempat lu bahas juga. Dan beberapa pengalaman yang bisa lu ambil nih. Ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman semua nih? Khususnya pendakian lu saat di Pulau Sari. Wah, ada banget buat teman-teman yang ingin mendaki. Baiknya sih diisi ilmu untuk mendaki dulu ya. Ya, penting banget. Penting banget pakai, misalnya safety first-nya seperti apa untuk diri kita, kayak misalnya sepatu gunung. Karena waktu itu gue mendaki pakai sepatu running. Oke. Iya, sedangkan trek Pulau Sari itu kan agak bebatuan ya. Jelimet gitu, lebih akar tanah dia, bebatuan. Sampai gue tuh dibully sama pendaki lain. Gila lu nyampe puncak pakai sepatu kayak gitu katanya. Emang kenapa gue? Gue kayak gitu, emang kenapa? Ya bukti gue nyampe kan puncak, gue sampai kayak gitu. Ya ternyata ketika gue sudah turun gunung, gue mengulik, emang sebenarnya itu mendaki gimana sih? Ternyata oh iya benar.
sepatu running tuh licin loh, masih licin gitu ya, kayak sepatu SB ya kan, sama matras, pokoknya banyak deh. Dan pengetahuan tentang alam, kalau misalnya tersesat harus seperti apa, pilih jalur harus bagaimana kayak gitu. Dan sama koordinasi tim yang baik sih, itu gue alhamdulillah banget, tim gue tuh masih yang nauin gitu. Gue masih polos lah istilahnya. Karena pikir gue ya udah mendaki gunung gue wisata aja kayak gitu. Tapi ternyata enggak ya. Tapi ternyata banyak enggak. banget yang bisa lu ambil ya. Banyak banget PR gue di situ. Ada sedikit gue agak tambahin bahwasannya attitude dan sopan santun nih buat teman-teman semua yang pengen mendaki gunung perlu banget lu jaga. Karena biasanya dari omongan kita yang sembarangan bisa mengakibatkan juga hal-hal buruk buat diri kita ya. Betul. Dan berefek juga mungkin ke tim lu juga. Mental, pikiran, fisik lu juga nih perlu banget lu siapkan sebelum mendaki gunung. Karena di gunung itu kita nggak tahu cuacanya seperti apa, baik buruknya seperti apa. Lebih baik dipersiapkan sebelum lu mendaki gunung. Mungkin itu aja dari gua. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat juga buat kalian. Ambil sisi positifnya. Jangan lupa juga di subscribe channelnya Kamilda. Apa Kak? Boleh lu jelasin lagi? Milda Kurnia. Milda Kurnia, dan Instagram lu? @mildakurnia12. @mildakurnia12, nanti bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Dari gue itu aja. Saksikan video-video selanjutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.